Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak gimana kabarnya? Pada sehat semua? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Iya, Pak. Alhamdulillah. Bugar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, saya ingin Ziko Figli nih memimpin doa. Ya, Pak. Sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngabsen dulu ya anak-anak. Pertama, Dian Mega Septiani. Hadir, nama saya salah Pak, Septianti. Oh, Septianti, maaf ya. Yang kedua, Fani Kurati Ainina ada? Hadir, Pak. Ari Sadana? Salam juga, Pak. Ainina. Damang, Pak. Waisul Kuroni? Hadir. Hadir. Ziko Figli? Hadir, Pak. Hadir. Selalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan juga ya sampai hari ini. Alhamdulillah. Sebelum masuk pelajaran, Bapak ingin ice breaking dulu nih buat kalian. Bapak mau Ari Sadana nih yang mimpin. Mimpin apa, Pak? Ngapain tuh, Pak? Oke. Pak? Gerakin badan. Karena kita online biasanya kalian juga di rumah tidur doang kan? Iya, benar-benar. Oh. Apalagi Ziko, Pak. Tiduran Nah, dulu, Pak. makanya. Kita harus gerakin badan, Pak. Oke, Ari sudah diri. Kak, oke. Harus berdiri kan, Pak? Nggak perlu kok. Hai, Kita Pak. duduk juga bisa. Tenang aja, tenang. Nah, oke. Diri nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Oke, yang pertama kita gerakin tangan gini, kita ke kanan dengan suara aha, aha. Oke. Coba Ari, gimana? Aha. Oke. Ke kiri, ihi, ihi. Ihi. Ke atas, uhu. Wah, Kita gerakan badan, ayo semuanya. Ari, dicoba lagi. Yang tadi gimana? Biar temen-temennya pada ngikut semua. Yang pertama, Pak. Oke. 1. Aha, aha. Ihi, ihi. ihi. Aduh, pinggang, Pak. Pinggang. Uhu. Oke. Lumayan buat kalian juga tertawa. Sekaligus Si Fani nggak ngikutin, menggerakkan Pak. badan. Gimana, Pak? Emang nih Fani males orangnya. Gitu kita masuk ke pelajaran hari ini ya. Bentar, Bapak Baik, share Pak. screen. Nah, kita sekarang itu belajar tentang perusahaan manufaktur mengenai karakteristik, aktivitas, dan jenis pengeluaran di perusahaan manufaktur itu. Nah, di sini ada yang tahu nggak perusahaan manufaktur itu apa? Adalah perusahaan manufaktur itu adalah jenis perusahaan yang menerapkan mesin, peralatan, dan tenaga kerja untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang layak untuk dijual. Jadi, perusahaan manufaktur itu adalah sebuah perusahaan yang yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi yang layak untuk dijual. Nah, karakteristik perusahaan manufaktur itu adalah yang pertama itu perusahaan manufaktur kegiatan utamanya adalah menggunakan bahan baku barang menjadi dalam proses hingga menjadi barang jadi yang siap untuk dijual seperti yang tadi yang saya jelaskan ya. Nah, lalu
terdapat 3 jenis persediaan. Yang pertama itu adalah persediaan bahan baku. Yang kedua adalah persediaan barang dalam proses. Yang ketiga adalah persediaan barang jadi. Nah, contoh karakteristik perusahaan. Contoh perusahaan manufaktur itu adalah kayak misalnya perusahaan tekstil. Nah, perusahaan tekstil itu kan yang membuat baju-baju kan. Nah, contohnya itu kan kayak persediaan bahan bakunya itu adalah kain. Nah, persediaan barang dalam proses itu maksudnya kayak misalnya kain yang masih di pola yang membentuk baju. Nah, lalu yang ketiga itu adalah persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi itu adalah kain yang sudah dijahit seutuhnya menjadi baju. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini juga terdapat 2 jenis pengelompokan biaya. Nah, yang pertama itu adalah biaya produksi. Biaya produksi itu menyangkut biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan baku atau mentah yang akan digunakan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk menghasilkan suatu bahan jadi ataupun produk jadi. Nah, yang kedua itu adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja atau karyawan yang terlibat secara langsung di dalam sebuah perusahaan manufaktur itu. Nah, kalau yang ketiga itu adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik itu adalah biaya yang dikeluarkan dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Tetapi biaya overhead pabrik ini masih tetap dibutuhkan dalam satu proses produksi yang ada di dalam sebuah perusahaan manufaktur itu. Nah, contohnya itu adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang terakhir itu biaya fabrikasi lain. Nah, yang kedua itu biaya operasional. Nah, biaya operasional itu terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Biaya pemasaran adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan pemasaran produksi. Contohnya itu biaya iklan, biaya promosi, biaya angkut dari gudang perusahaan ke gudang pembeli. Nah, yang kedua itu biaya administrasi. Biaya administrasi itu biaya yang secara langsung berhubungan dengan operasi umum perusahaan. Nah, contohnya itu kayak biaya gaji karyawan, gaji direktur, gaji manajer perusahaan, dan sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Alhamdulillah udah bersih. Cukup. Udah jelas semua berarti ya, sampai di sini anak-anak. Hari mau nanya, Pak. Hari mau nanya. Ciko, Nggak jelas emang dia, Pak. Lanjut ya, Pak. Ya udahlah, kita lanjut aja. Kita main game ya sekarang anak-anak. Main Kahoot. Tahu kan Kahoot? oh keren Tahu batu. dong. Susah nggak, Pak, soalnya, Pak? Gampang kok anak-anak. Kalian juga pasti bisa kalau tadi mendengarkan. Kodenya 2539486. Berapa, Pak? Tolong diulang, Pak. 2539486. Oke, makasih, Pak. Udah semua ya berarti? Oke. Kita start langsung. Tenaga kerja secara langsung ikut serta dalam proses pengolahan bahan baku menjadi produk. Nah, masih ada yang salah nih 2. Kurang memperhatikan kayaknya nih. Biaya tenaga kerja biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya overhead pabrik BOP termasuk dalam Biaya produksi kayaknya, Pak. Oke. Udah cukup lumayan banyak nih yang benar, cuman 1 aja yang salah. Oke, kita next.
dalam perusahaan tenaga kerja yang menduduki profesi karena adanya latihan atau pembelajaran non-formal disebut wah, udah cukup bagus juga nih, sekarang stabil. Masih ada satu yang salah. Kita next ya. Harga pokok pesanan adalah metode harga pokok yang sering digunakan oleh perusahaan menjadi barang tiga answer. Wah, seimbang nih, masih ada yang salah ya. Yang menjadi kegiatan utama atau pokok dalam perusahaan industri adalah mengolah bahan baku menjadi sebuah produk. Jadi, benar atau tidak? Ah, benar semua. Berarti memperhatikan nih kayak yang di sini nih. Siapa nih Pak yang menang, Pak? Kita lihat ya yang podium pertama. Yang ketiga Ya. itu Fani Kuroti. Saya, Pak. Wah, kamu kalah ya di sini. Founder Kahoot kedua. Siapa yang Kita lihat yang pertama nih, siapa? Bukan Budi. Pak kalau menang dapat apa, Pak? Ya, di sini Bapak ingin kasih nilai untuk pada Fani Kuroti Ainina, founder Kahoot, dan bukan Budi. Nah, Dapat nilai nilai nggak? tambahan dari Bapak ya, 10 poin. Bapak ingin ngasih tugas nih ke kalian. Ya udah nih, tugas untuk kalian Bapak udah share di Google Classroom. Kalian tinggal download Google Classroom, terus masuk. Nah, ini kodenya nih. 6T-PGOK2. Kalian masuk ke kelas itu. Nah, nanti kalian 6TPG-OK2, Ari. MTPG GOK2. Oke. Work ini. Nah, Oh. ini latihan soal akuntansi manufaktur. Nah, kalian kalau udah pencet itu, nanti kalau ini kan di sebagai guru ya, kalau kalian nanti akan muncul seperti ini nih. Nah, ini seperti ini. Kalian tinggal lihat soal latihan ini, nanti ini kamu kerjakan di Word, lalu kamu add or create ya di sini, di yang you work. Masukkan file kalian, lalu kamu send it. Oke, Pak. Baik, Pak, paham. Udah paham Iya, ya Pak. semuanya? Sangat jelas. Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya minggu Fani depan. Kamu udah paham belum, Fani? Ya udahlah kalau gitu. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menyudahinya, sebaiknya kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Makasih ya anak-anak. Sehat terus. Terima kasih, Pak, atas ilmunya. Ya, sama-sama Fani.